siang Pak Surya. Selamat siang Pak Ihsan. Sudah istirahat, sudah makan siang hari ini? Alhamdulillah sudah Pak Ihsan, ini tadi baru balik dari kantin kami nih Pak Ihsan. Ada apa tuh Pak Oh Ihsan? iya. Iya, ini saya mau bercerita ini tentang ya saya rasakan akhir-akhir ini di kelas lah Pak Surya. Kira-kira Pak Surya ada waktu nggak? Oh ada Pak Ihsan. Apa tuh Pak Ihsan? Serius sekali nih Pak Ihsan. Ya biasalah, ini permasalahan sehari-hari kita sebagai guru ya. Begini Pak Surya, di kelas itu saya belakangan lihat anak-anak di kelas saya itu agak banyak murung, kurang aktif, terus kemudian hanya sebagian kecil sih ya yang bisa menyelesaikan atau mengikuti proses pembelajaran yang saya berikan. Kira-kira itu bagaimana ya Pak Surya? Oh begitu ya Pak Ihsan. Kalau boleh tahu nih, harapan Pak Ihsan terkait anak-anak tersebut apa ya Pak Ihsan? Hmm, kalau saya sih ya namanya kita guru ya Pak Surya ya, Iya. ingin ada semangat ya, anak itu aktif, terus kemudian eh, bisa membuat mereka itu senang dalam belajar. Itu juga yang mau saya minta diskusikan dengan Pak Surya, siapa tahu Pak Surya nanti ada semacam solusi atau semacam ide-ide untuk bisa menciptakan pembelajaran seperti itu, mengatasi permasalahan yang saya alami. Oke. Nah, tadi kan Pak Ihsan pengennya anak-anak itu semangat nih dalam belajar. Mm. Kalau boleh tahu, Pak Ihsan sudah membuat anak-anak semangat nggak di kelasnya? Hmm, Kalau seingat saya ya, itu memang belum semuanya, belum terlalu sering untuk membuat anak itu aktif. Misalnya Iya, saja, apa ya, permasalahan yang mungkin kurang dalam saya mengajar itu, cara saya mengajar itu masih agak biasa saja, setiap hari hanya mungkin ya boleh dikatakan rutinitas ya Pak Surya, karena memang pikiran iya, itu cukup banyak yang dikerjakan atau terbebani. Terus iya, kemudian iya. saya cenderung saya sebagai guru itu lebih ke aktor atau tokoh dalam setiap aktivitas sehingga anak-anak itu hanya sifatnya menerima apa yang saya sampaikan. Oh begitu ya Pak Ihsan ya. Uh, Iya. sebenarnya sebenarnya sih kasus kita ini sama sih Pak Ihsan yang terjadi antara kelas Surya dengan Pak Ihsan. Tapi kalau biasanya kalau di kelas Pak Ihsan, kalau untuk memunculkan semangatnya anak-anak tersebut biasanya dengan apa? Hmm, saya sesekali berpikir merenung, eee, anak-anak itu butuh sesuatu yang menyenangkan karena tipikal anak yang setiap hari datang ke sekolah dengan rutinitas perlu ada cara-cara atau misalnya suguhan yang berbeda yang mereka terima setiap hari. Dan cara misalnya kan cara belajar atau cara saya mengajar, terus apa kegiatan yang mereka lakukan itu setiap harinya berbeda-beda. Mungkin saya pernah berpikir demikian. Kira-kira menurut Pak Surya bagaimana? Nah, itu sih sudah bagus itu pesan. Tinggal eh, tinggal tinggal diseringkan aja lagi pesan biar anak-anak itu kan lebih lebih semangat lagi. Kalau eh, sebenarnya sih nggak perlu yang ribet-ribet pesan untuk membuat anak-anak itu menyenangkan. Eh, kan ada itu beberapa teman-teman kita juga yang lainnya membuat pembelajaran itu ketika mau masuk kelas dia melakukan ini. Kalau melakukan itu, kalau di kelas Python bagaimana? Hmm, Kalau yang pernah saya praktekkan begini Pak Surya, pembelajaran itu saya gunakan metode yang berbeda, bukan berbeda setiap hari ya, tapi memang polanya beda, terus metodenya juga beda. Saya lebih suka untuk mengeksplorasi anak-anak. Mereka disibukkan dengan kegiatan mencari tahu, menemukan informasi, terus bekerja secara berkelompok. Dan sesekali memang ada nyanyi-nyanyian atau kadang diiringi dengan musik untuk mereka merasa nyaman berada di kelas. Dan
Ya mungkin kalau seingat saya pernah ada sekali-kali itu ada permainan yang saya bawa mereka keluar kelas sehingga mereka tidak selalu jenuh atau apa ya bosan ada berada ketika di dalam kelas. Menurut Pasnya gimana dengan hal itu? Itu sih kalau menurut Surya sih sudah sangat bagus sih Pak Ihsan. Tetapi ya kembali ke anak tadi juga ya Pak Ihsan ya. Kalau menurut Surya, apakah yang metode atau pembelajaran yang sudah Pak Ihsan berikan itu sudah membuat anak paham atau tidak? Itu lagi yang Hmm, harus Pak Ihsan perhatikan. iya. Saya rasa perlu meskipun ada metode baru atau perbedaan dalam tiap kegiatan, tentu ada yang perlu diluruskan. Ya, saya Iya, mungkin perlu menjelaskan cara belajar ataupun teknis yang bisa dilakukan oleh si anak supaya mereka tidak gamang. Dan iya, itu harus dilakukan saya pikir di awal pembelajaran. Jadi nanti di saat pembelajaran mereka akan luas melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. iya, iya. Ya, Surya setuju itu Pak. Jadi dengan Bapak menjelaskan metode tadi di awal pembelajaran, jadi anak-anak itu menjadi paham tentang proses pembelajaran atau cara belajar yang akan Bapak terapkan. Jadi untuk rencana Bapak ke depannya bagaimana nih? Selain menjelaskan metode atau proses perencanaan pembelajaran tersebut. Mungkin saya perlu mengawali dengan menyusun rencana ya Pak Surya ya. Ya, Bagaimana pembelajaran yang sifatnya menyenangkan dan menumbuhkan semangat anak-anak, terus kemudian merencanakan ragam aktivitas dalam setiap tahap-tahapan belajar, kemudian memanfaatkan sumber belajar itu nggak cuma satu atau dua. Jadi si anak pun ketika mereka disediakan pilihan, mereka akan menentukan apa yang bisa mereka senangi untuk dijadikan bahan belajar. oke, sangat bagus itu pesan. Jadi itu yang paling penting di kita ya, pesan kan kita harus melihat kondisi dari anak-anak tersebut. Jadi kita tahu bagaimana cara kita memastikan bahwa pembelajaran itu berhasil nantinya pesan. Jadi Begitu ya. uh, ya Ya saya jadi juga itu apa namanya berupaya ya meskipun sesekali ada kejenuhan ya saya rasakan, tetapi saya berupaya untuk konsisten dengan apa yang saya rencanakan tadi. Ketika saya sudah ingin membuat pembelajaran menyenangkan, tentu saya harus berusaha terus gitu. oke, Menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, terus kemudian mengeksplorasi tadi di kelas dengan keragaman aktivitas dan diskusi di antara anak-anak, terus kemudian apa yang diminati yang mungkin menjadi pilihan oleh anak-anak itu harus saya sediakan supaya nanti mereka tidak mentok untuk satu pilihan saja atau satu yang ada saja. Jadi mereka bisa beragam memanfaatkan apa yang sudah disediakan sebagai sumber belajar. oke, oke, itu Hmm. sangat bagus sekali itu pesan. Nah, jadi kapan nih rencana Pak Ihsan nih biar biar apa biar anak-anak yang kurang tadi itu jadi semangat lagi belajar itu kan. Kapan rencana Pak Ihsan mau Hmm, melakukannya? Kalau besok ya besok mungkin saya mungkin bisa melaksanakan ya uh, bisa mulai mengubah lah ya pembelajaran yang kemarin itu mulai diterapkan yang mulai menyenangkan tadi sih sesuai dengan permasalahan kemarin-kemarin karena Iya, iya. apa ya secepat mungkin saya pikir itu adalah yang terbaik. Nanti siang saya akan coba ya Pak Surya mencari beberapa referensi. Pun nanti kalau Pak Surya ada waktu lagi, nanti saya bantu untuk inilah didampingi gimana sih kira-kira saya bisa mendapatkan penilaian. Kadang kan apa yang saya rencanakan itu saya butuh untuk dinilai atau dilihat oleh orang lain gitu loh Pak Surya. Kira-kira gimana Pak Surya? Oke, pesan siap pesan. Untuk itu aman, aman. Jadi rencana ini besok ya pesannya. Oke lah Iya, pesan. Ya tidak apa-apa itu pesan.
saya dukung nanti, pokoknya kalau ada apa-apa nanti kabari saja nanti Pak Ihsan terkait kegiatan di kelas kita nantinya. Oke Pak Ihsan, mungkin karena waktu sudah nih Pak Ihsan, sudah hampir habis jam istirahat kita. Mungkin nanti saya nunggu kabar dari Pak Ihsan saja ya Pak Ihsan ya. Boleh, siapa Surya. Oke Pak Ihsan. Ya. Jadi jadi saya tutup saja ya Pak Ihsan ya. Terima kasih ya Pak Ihsan. Ya, terima kasih Pak Surya. Pak Surya, dari praktek yang tadi sudah apa yang kurang, terus kemudian apa yang perlu kita tambahkan dari masing-masing lah. Misalkan Pak Surya ketika jadi coach, terus kemudian Pak Surya jadi coach, ya. Kalau ini ada dari Surya dulu Pak Ihsan ya. Ya, kalau dari Surya ya Pak Ihsan ya, ketika jadi coach itu memang pembiasaan Pak Ihsan. Karena mungkin belum terbiasa mengcoaching mengcoaching orang lain ya. Biasanya kan kita meminta curhatan kepada orang lain. Jadi jadi pembiasaan itu belum klop lagi Pak Ihsan. Jadi masih terbata-bata ketika ketika mencari jalan keluar dari coach tersebut. Jalan keluar yang sesuai dengan permasalahan. Iya, permasalahan mereka tersebut. Tapi kalau ketika jadi coach, kalau menurut Surya sih sudah bagus, karena ya mungkin karena sudah terbiasa juga ya misalnya. Karena sudah terbiasa, jadi yang ketika bertanya pun lancar. Beda dengan jadi coach tadi kan, jadi bingung gimana ya, gimana lah caranya itu kan. Mungkin karena pembiasaan itu aja mungkin beda. Karena beda pembiasaan kan, biasanya kita jadi coach, sekarang jadi coach aja. Iya. Ya sama sih. Kayak kalau di bagian saya ketika di awal menjadi yang tadi prakteknya saya menjadi coach itu bagaimana menggiring Pak Surya untuk bisa mengutarakan ya seluas-luasnya dan seluas-luasnya apa yang Pak Surya rasakan. Karena kan di konsep virtual itu, di konsep coaching itu hanya memancing apa yang bisa dirasakan oleh si coach. Nah, ya itu yang kan? Susahnya tadi Besan. Ya, masih sama jawabannya. Tadi saya juga agak bingung. Mana yang memancing? Pertanyaannya yang seperti apa, dan yang supaya terbentuk ada, kalau bahasanya hadir sepenuhnya gitu loh Pak Surya. Kan kalau kita misal dalam keseharian itu mendengarkan teman bercerita atau bahasanya curhat, itu kan kita harus menjadi pendengar yang baik, terus kemudian memberi solusi, tetapi tidak juga mengajari gitu loh. Yang tahu dengan keadaan permasalahan itu kan yang mengalami ya berarti orang itu, berarti misalnya teman gitu kan. Nah tentu yang solusi itu tuh hadir dari diri dia sendiri gitu. Kita hanya yang mendengarkan, mengarahkan ke solusi mana yang bisa ia jalankan lah gitu istilahnya. Iya enggak Pak Surya? Iya Pesan. Jadi itu juga pusingnya tadi kan, gimana kita memancing si coach untuk mengeluarkan segala unek-uneknya, dan membuatnya juga mencari jalan keluarnya sendiri. Itu susahnya Pak Ihsan. Iya.